Materi bioteknologi konvensional dengan produk kedelai yang akan diimplementasikan menjadi tempe. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat tempe adalah biji kedelai yang pertama, 2 ragi tempe, 3 plastik pembungkus atau daun pisang, yang keempat kompor dan gas, yang kelima nampan, yang keenam panci, yang ketujuh selotip, dan yang terakhir tusuk gigi. Pertama-tama, kedelai dicuci dengan air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Kemudian, kita rendam kedelai dalam air kurang lebih selama 5-6 jam. Setelah selesai direndam, cuci kembali rendaman kedelai sampai bersih. Setelah itu, rebus kedelai yang telah dicuci bersih selama 30 sampai dengan 45 menit. Kemudian, rendam kembali selama 1 malam. Setelah didiamkan selama semalam, kupas kulit kedelai dan kemudian cuci kembali hingga bersih, sambil membuang kulit yang masih tersisa. Setelah itu, kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah itu, taburi oleh ragi tempe dan aduk sehingga ragi dipastikan menyebar merata. Setelah itu, bungkus kedelai dengan menggunakan daun, pisang, atau plastik. Kemudian, jika pembungkusnya menggunakan plastik, isikan plastik ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi agar ada sirkulasi udara. Kemudian, diamkan selama 2 hari sehingga proses fermentasi sempurna. Setelah jamur tempe menutupi kacang kedelai secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi hidangan. Oke, kita akan masuk ke bagian bioteknologi konvensional dari bagian sejarahnya. Sejarah singkat tentang bioteknologi konvensional sudah digunakan sejak ribuan tahun oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi. Bioteknologi konvensional adalah suatu pemanfaatan organisme yang secara langsung untuk menghasilkan produk atau jasa ataupun barang ataupun makanan yang nantinya melalui proses fermentasi. Nah, sedikit saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan bioteknologi konvensional dari awal. Pada tahun 8000 sebelum Masehi, bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi melakukan bioteknologi konvensional berupa perkembangbiakan ternak secara selektif artifisial. Lalu lanjut lagi fast forward ke tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Cina membuat yogurt dan keju dengan menggunakan bakteri asam laktat. Lanjut lagi pada tahun 1917, Karl Ereky, seorang ilmuwan dan yang merupakan seorang insinyur dari Hungaria, memperkenalkan kata bioteknologi. Lalu lanjut lagi pada tahun 1940, Alexander Fleming menemukan antibiotik penisial yang dapat mengobati penyakit kulit. Nah, ini merupakan salah satu penemuan bioteknologi konvensional juga yang dapat membantu di bidang kesehatan, terutama kesehatan kulit. Lalu pada akhir tahun 1968, beberapa ilmuwan berhasil memanfaatkan restriksi pertama untuk memotong DNA. Nah, jadi penggunaan bioteknologi konvensional dapat digunakan di banyak hal, bukan saja di bidang makanan saja, tapi bisa di bidang kesehatan dan juga di bidang genetika. Lalu lanjut lagi, ada beberapa contoh bioteknologi konvensional yang sudah turun-temurun, yaitu pembuatan bir, terutama wine, lalu ada roti dan keju, lalu pembuatan tempe dan oncom terutama di Indonesia, lalu ada pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru, lalu ada pemulihan dan reproduksi hewan, serta ada penemuan vaksin, antibiotik, dan juga insulin. Dan itu merupakan sejarah dari bioteknologi konvensional.
Pembuatan tempe dari kelompok kita gagal karena kurangnya sirkulasi udara selama proses fermentasi. Kedelai yang telah ditempuri oleh lagi tempe ditutup rapat dalam panci sehingga tidak adanya udara yang masuk. Jamur Rhizophus oligosporus yang berperan dalam fermentasi tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan membentuk miselium yang merekatkan kedelai menjadi tempe. Ketika kedelai disimpan dalam kondisi tertutup rapat tanpa akses udara, jamur tidak bisa berkembang, bahkan bisa mati karena kekurangan oksigen. Akibatnya, kedelai tidak mengalami fermentasi dengan baik dan gagal menjadi tempe. Selain itu, kondisi kedap udara juga bisa menyebabkan kelembapan berlebih, yang malah mendukung pertumbuhan bakteri atau jamur lain yang tidak diinginkan. Ini bisa membuat kedelai menjadi berlendir, bau tidak sedap, atau bahkan membusuk. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari hasil praktek yang udah kami lakuin, pembuatan tempe merupakan proses fermentasi yang bergantung pada pertumbuhan jamur Rhizophus oligosporus. Salah satu faktor penting dalam fermentasi ini adalah sirkulasi udara yang cukup. Kalau kedelai ditutup dalam panci tanpa ventilasi, jamur nggak bakal bisa dapat oksigen yang dia butuhin buat berkembang. Akibatnya proses fermentasi terhambat. Nah, jadinya kedelai gagal menjadi tempe dan beresiko ditumbuhi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pembuatan tempe, diperlukan pengaturan lingkungan fermentasi yang tepat, termasuk penggunaan pembungkus dengan lubang kecil agar udara dapat bersirkulasi dengan baik.